Halo. Pull. Oh. Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Max Weber lahir di Erfurt, Jerman pada 21 April 1864 dan meninggal di Munich, Jerman pada 14 Juni 1920. Weber meninggalkan rumah untuk sementara waktu dan melanjutkan studinya di Universitas Heidelberg, dan setelah 3 tahun belajar di situ, Weber meninggalkan universitas tersebut. Dan pada tahun 1884, ia kembali ke rumah orang tuanya untuk melanjutkan studi di Universitas Berlin. Weber mendapatkan gelar doktor dari Universitas Berlin dan menjadi ahli hukum dan salah satu dosen di universitas tersebut. Selain itu, ia juga mendalami bidang ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Karya Weber dalam sosiologi agama bermula dari esai etika Protestan dan semangat kapitalisme dan berlanjut dengan analisis agama Tiongkok, yaitu Konfusianisme dan Taoisme, agama India, sosiologi Hindu dan Buddha, dan Yudaisme kuno. Karyanya tentang agama-agama lain terhenti oleh kematiannya yang mendadak pada 1920. Hingga ia tidak dapat melanjutkan penelitiannya lagi. Tiga tema utamanya adalah efek pemikiran agama dalam kegiatan ekonomi, hubungan antara stratifikasi sosial dan pemikiran agama, dan juga pembedaan karakteristik budaya Barat. Lalu tujuannya adalah untuk menemukan alasan-alasan mengapa budaya Barat dan Timur berkembang mengikuti jalur yang berbeda. Auguste Comte adalah seorang bapak ilmu sosiologi dunia. Para ilmuwan sosiologi dunia sepakat kalau beliaulah yang pantas dijuluki dan diaklamasi sebagai bapak sosiologi. Auguste Comte yang mempunyai nama lengkap Isidore Auguste Marie Francois Xavier Comte, dia lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis dan wafat pada 5 September 1857 di Paris. Auguste Comte merupakan seorang tokoh brilian yang disebut sebagai peletak dasar sosiologi. Comte melihat dari hasil revolusi Prancis cenderung ke arah reorganisasi masyarakat secara besar-besaran. Menurutnya, reorganisasi masyarakat hanya dapat berhasil jika ada orang yang mengembangkan cara berpikir yang baru tentang masyarakat. Comte memperkenalkan metode positif, yaitu hukum mengenai urutan gejala-gejala sosial. Dia memperkenalkan hukum 3 stadia atau 3 tahap, yang isinya tahap teologi, tahap metafisik, dan tahap positif. Herbert Spencer lahir di Milan, Inggris pada 27 April 1820. Saat usia yang berumur 17 tahun, Spencer terjun ke dunia kerja sebagai insinyur sipil di sebuah perusahaan kereta api di London dan Birmingham. Spencer adalah orang yang pertama kali memperkenalkan konsep survival of the fittest atau yang disebut yang kuatlah yang akan menang dalam bukunya Social Statistics yang diterbitkan pada tahun 1850. Menurutnya, objek sosiologi yang pokok adalah keluarga, politik, agama, pengadilan sosial, dan industri, termasuk pula asosiasi masyarakat setempat, pembagian kerja, pelapisan sosial, sosiologi pengetahuan dan ilmu pengetahuan, serta penelitian terhadap kesenian dan keindahan. Spencer adalah orang yang pertama kali menulis tentang masyarakat atas dasar empiris dan konkret. Tindakan ini kemudian diikuti oleh para sosiolog sesudahnya, baik secara sadar ataupun tidak. Spencer memperkenalkan pendekatan baru sosiologi, yaitu merekonsilisasikan antara ilmu pengetahuan dengan agama dalam bukunya First Principle.
Pengaruh Herbert Spencer terhadap dunia pengaruhnya lebih besar dibandingkan dengan Karl Marx, Max Weber, Emile Durkheim, dan Auguste Comte. Ibnu Khaldun, nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun al-Hadrami, yang dimana dia adalah sejarawan Muslim dan Tunisia dan sering disebut sebagai bapak pendiri ilmu historiografi, sosiologi, dan ekonomi. Karyanya yang terkenal adalah Muqaddimah. Lelaki yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 Hijriah atau 27 Mei 1332 Masehi ini dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Al-Quran sejak usia dini. Sebagai ahli politik Islam, ia pun dikenal sebagai bapak ekonomi Islam karena pemikirannya tentang teori ekonomi yang logis dan realistis telah dikemukakan jauh sebelum Adam Smith pada tahun 1723 sampai 1740 dan David Ricardo mengemukakan teori ekonominya. Bahkan ketika memasuki usia remaja, tulisannya sudah menyebar kemana-mana. Tulisannya dan pemikiran Ibnu Khaldun terlahir karena studinya yang sangat dalam pengamatan terhadap masyarakat yang dikenalnya. Dengan ilmu dan pengetahuan yang luas serta ia hidup di tengah-tengah mereka dalam pengembaraannya yang luas pula. Pemikiran Ibnu Khaldun menuntut sejarah dalam catatan masyarakat umat manusia atau peradaban dunia tentang perubahan yang terjadi pada watak masyarakat.